Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Ayo teman-teman, semangat buat belajar lagi untuk yang ingin tes CPNS tahun 2021 besok ya. Yuk belajar dari sekarang. Kali ini aku ingin membahas tentang tes wawasan kebangsaan untuk tes seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Kali ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang Pancasila. Untuk video ini full aku kasih untuk soal-soal dan pembahasannya. Yuk langsung aja kita menuju ke soal yang pertama. Tapi jangan lupa buat kalian semua nih yang belum subscribe channel aku, silahkan kalian subscribe dulu, klik tombol subscribe-nya teman-teman, silahkan kalian bunyikan loncengnya supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasi dan gak ketinggalan video-video yang udah aku upload. Dan silahkan kalian like, silahkan kalian komen dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat untuk soal yang pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut kecuali A. Mencegah berkembangnya paham dan ideologi liberal. B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. C. Larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang meresahkan masyarakat. E. Menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk jawabannya, kecuali ini teman-teman, jawabannya adalah yang B. Penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Itu yang salah ya teman-teman. Jadi selain itu semua dari A, C, D, E itu merupakan batas-batas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Soal yang kedua, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai titik-titik. A. Pandangan hidup bangsa. B. Moral pembangunan bangsa. C. Jiwa kepribadian bangsa. D. Perjanjian luhur. E. Dasar negara. Jawaban yang tepat adalah yang E. Dasar negara. Jadi untuk peran dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan rakyat Indonesia itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup. 4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Jadi untuk yang jawabannya adalah yang dasar negara, itu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Berarti bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini tuh Pancasila juga berfungsi nih teman-teman sebagai tertib hukum tertinggi yang bersifat mengikat dan memaksa. Lanjut soal nomor 3. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini pengamalan Pancasila secara subjektif ya teman-teman. Untuk jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu A. Nasionalisme, internasionalisme, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat,
kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. C. Internasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. D. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. E. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, perikemanusiaan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi untuk rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI itu antara lain adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi di antara opsi jawaban yang ada, berarti yang benar adalah yang B. Ini wajib kalian hafalin karena di tahun aku kemarin 2018 aku dapat soal ini, tahun 2019 teman aku kemarin juga banyak yang cerita dapat soal tentang ini juga. Jadi silahkan kalian pelajari, kalian hafalin teman-teman. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Pancasila tidak mengenal fasisme karena titik tolak fasisme ada pada titik-titik. A. Material modern dan individualisme. B. Mengutamakan individualisme radikal. C. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang. D. Memaksakan praktik liberalisme. E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Nah, berarti apa itu yang dimaksud dengan fasisme? Fasisme itu adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Jadi Pancasila tidak mengenal itu ya teman-teman. Jadi untuk soalnya nih, Pancasila tidak mengenal fasisme karena titik tolak fasisme ada pada jawaban yang benar berarti yang B. Mengutamakan individualisme radikal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah titik-titik. A. UUD harus merangkum sila-sila Pancasila. B. Batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila. C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. D. Tiap pasal tidak boleh saling bertentangan. E. Nilai Pancasila harus ada pada tiap pasal. Jawaban yang benar adalah yang C. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi. Jadi untuk pembukaan Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu teman-teman itu tidak dapat dipisahkan karena nih pada hakikatnya mereka itu adalah satu rangkaian isi yang artinya itu makna yang terkandung pada masing-masing alinea itu menggambarkan rangkaian peristiwa dan keadaan yang saling berkaitan, saling mengisi berdirinya negara Indonesia yang diakhiri dengan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 7. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945, dan E. 22 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah yang C. 18 Agustus 1945. Lanjut soal nomor 8. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam titik-titik. A. Pidato Muhyamin tanggal 29 Mei 1945. B. Piagam Jakarta. C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Yang tepat adalah jawabannya D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 9.
Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakatnya disebut dengan dimensi titik-titik. A. Dinamis, B. Kerohanian, C. Fleksibilitas, D. Idealisme, E. Realita. Jawaban yang benar adalah yang C. Dimensi fleksibilitas. Jadi untuk dimensi ideologi itu dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu dimensi realita, yang artinya dimensi yang mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat dan menjadi gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat berhasil memahami dirinya sendiri. Yang kedua ada dimensi idealisme, yaitu dimensi yang berfungsi sebagai motor penggerak yang membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup bersama atau bersatu, menggairahkan mereka dalam usaha bersama seperti pembangunan. Yang ketiga itu dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi yang mencerminkan kemampuan secara ideologis dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat. Soal yang nomor 10. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut dengan nilai titik-titik. A. Dasar, B. Instrumental, C. Vital, D. Material, E. Praktis. Jawabannya adalah yang E. Nilai praktis. Jadi nilai praktis dari Pancasila dapat dilihat dan ditemukan dari berbagai wujud konkret pengalaman nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sospol, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan anggota warga negara kayak itu teman-teman. So, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk soal dan pembahasan tentang materi Pancasila untuk tes wawasan kebangsaan pada seleksi kompetensi dasar CPNS ya teman-teman. Semoga soal-soal ini dan pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa nih yang belum subscribe, silahkan subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten buat kalian. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.